Oke, materi terakhir adalah compounds, blends, and phrasal words ya. Oke. Kategori compounds ditentukan oleh head ya. Oh ya. Jadi maksudnya di sini adalah nama-nama compounds ya, kayak kan banyak tuh ada namanya compound verbs, compound adjective, compound nouns, dan lain-lain ya. Jadi itu ditentukan oleh headnya. Mana yang jadi head itu yang jadi nama compound. Misalnya compound verb, berarti dia headnya adalah verb. Hand wash, headnya adalah wash. Apa yang di wash? Tangan ya. Jadi head itu yang mengandung makna utama atau yang dijelaskan ya. Wash, apa yang di wash? Hand. Bukan hand, apa yang di hand, kayak gitu kan. Terus kalau compound adjective, headnya adalah adjective ya berarti. Contohnya sky high. Headnya adalah high. Setinggi apa? Setinggi langit gitu kan. Bukan selangit tinggi. Kayak gitu. Setinggi awan. Setinggi awan. Awan kan cloud. Setinggi langit. Ya. Compound noun berarti headnya adalah noun ya. Contohnya playtime. Headnya adalah time. Waktunya apa? Waktunya bermain. Bukan bermain apa? Bermain waktu kayak gitu kan. Jadi kalian harus membuat logika makna lah di sini gampangannya. Kalau aku sih yang bikin nggak ribet dalam hal belajar adalah ketika kamu mampu membuat logika makna, ketika kamu bisa membuat suatu kalimat, frasa, kata yang make sense pengertiannya, ya berarti kamu sudah paham. Compound noun punya dua jenis ya, khusus compound noun aja. Ada dua jenisnya, primary or root compounds sama secondary or verbal compounds ya. Primary or root compounds, headnya adalah pure nouns. Jadi dia tidak ketambahan afiks apapun. Rootnya, bentuk dasarnya adalah noun. Contohnya here net. Net as a head is a pure noun in that it does not become a noun due to a derivation. Jadi net di sini ya, kata net itu adalah pure noun. Dia tidak menjadi noun karena derivation, tapi memang bentuk dasarnya net sendiri itu udah noun. Maka dia disebut primary or root compounds. Nah, root ini loh. Dia jadi compounds karena asalnya memang rootnya sendiri adalah noun. Yang berikutnya adalah secondary or verbal compounds ya. Disebut verbal compounds karena dia nounnya diturunkan dari verb ya. Ini hair restorer. Restorer is a noun derived from a verb restore. Therefore, it is not a pure noun. Jadi restorer ini headnya ya. Tapi restorer sendiri itu bukan pure noun, bukan asli noun bentuk awalnya. Bentuk awalnya kan dia dari verb restore. Terus ditambahin R jadi restorer, jadi noun. Makanya dia bukan pure noun. Nah, kalau ada kayak gini, kayak restorer gini yang diturunkan dari kelas kata yang lain, maka dia disebut secondary or verbal compounds. Berikutnya kita bahas headedness ya. Headedness itu mengenai ada tidaknya head dalam compounds ya. Kita udah membahas head ya. Kayak yang aku jelasin sebelum-sebelumnya, head itu adalah yang dijelaskan atau yang mengandung makna utama. Ada dua jenis compounds berdasarkan headnya ya. Endocentric sama exocentric. Endocentric sendiri masih dibagi dua, right-headed sama left-headed ya. Endo itu di dalam ya. Endocentric central. Jadi sentralnya atau headnya atau makna utamanya ada di dalam compound itu sendiri. Contohnya yang right-headed berarti headnya ada di kanan. Swear word ya. Headnya adalah word, swear word. Left-headed, headnya berarti ada di kiri. Contohnya attorney general. Kayak gitu. Kalau exocentric ya, exo itu artinya luar ya, external center ya, berarti
dia headnya tidak ada di dalam compound itu sendiri, atau yang mengandung makna utama tidak berada di dalam compound tersebut. Contohnya faint heart, ya. Faint heart itu it's not sejenis heart, ya, bukan sejenis hati, tapi ini sejenis apa namanya trait, ya, personality kayak gitu. Ya, karena maknanya tidak menyangkut heart itu sendiri maupun faint, jadi dia termasuk exocentric. Terus lagi pickpocket, ya. Pickpocket bukan sejenis pocket, ya, bukan sejenis saku, tapi dia kan artinya maling, ya. Jadi itu maknanya ada di luar, nggak ada di dalam compound itu sendiri. Ada lagi contoh over budget, ya. Over budget itu, wait aku cari ya, over budget. Over budget itu adalah adjektif, ya. Tapi di dalam compound over budget itu sendiri tidak ada adjektifnya. Dia justru mengandung preposition and noun. Over itu preposition, budget itu noun. Tapi dia kelas katanya adjektif. Nah, ini berarti dia headless atau exocentric, ya. Kayak gitu. Jadi kelas kata yang nggak ada di dalamnya itu juga termasuk headless atau exocentric. Berikutnya ada istilah blends. Blends itu partially reproduced compounds. Jadi compounds yang tidak seutuhnya digabung kayak motorbike atau bookcase tadi, tapi ada beberapa huruf yang dihilangkan atau dipotong. Contohnya kayak smoke, itu gabungan dari smoke and fog. Ya, jadi KE sama FO ini dihilangin, jadi smoke. Kayak gitu. Kalau acronyms, initial letters pronounced as word. Jadi kalau di acronyms, huruf awal tiap kata itu dipronouncekan biasa, jadi satu kata baru. Contohnya kayak NATO, North Atlantic Treaty Organization. Terus apa lagi ya? NATO, ABRI, ya, ABRI in Indonesian. Kalau abbreviation berarti each initial letter, ya, huruf pertama tiap kata itu dipronouncekan sendiri-sendiri, beda dengan acronyms. Jadi kalau ini NATO, ini USA, bukan USA kan, tapi USA, kayak gitu. Phrasal words, a phrase functioning as a word. Jadi phrasal words itu adalah frasa yang fungsinya sebagai satu kata, tapi kayak ini, check in the box. Meskipun dia berbentuk frasa, ya kan, frasa kan berarti kelompok kata, tapi dia fungsinya sebagai satu kata. Jadi check in the box itu kita hitung satu, yaitu misalnya check in the box is expensive, for example, ya. Jadi ini satu kesatuan, tapi fungsinya sebagai satu kata, kayak gitu. Jadi nggak boleh dipisah-pisah. Check is expensive in the box. Itu akan berbeda lagi nanti maknanya. Berikutnya begini, affixes as heads, ya. Affix yang berfungsi sebagai head yaitu the last derivational affix that changes the word class, ya. Jadi derivational affix yang terakhir yang mengubah kelas kata itu berarti dia headnya. Sama yang ku jelasin sebelumnya, ya. Last di sini bukan berarti yang paling belakang, tapi yang paling akhir ditambahkan. Oke, ingat poin utamanya yang terakhir ditambahkan dan yang mengubah kelas kata. Kalau derivational affix-nya tidak mengubah kelas kata, berarti dia tidak bisa menjadi head. Contohnya misalnya kayak unhappy, katakanlah. Un di sini tidak bisa menjadi head, ya. Un tidak bisa menjadi head karena dia tidak mengubah kelas kata. Happy, unhappy sama-sama adjektif, kecuali kalau unhappiness. Nah, ness di sini jadi headnya karena dia mengubah kelas kata adjektif menjadi
noun. Kayak gitu. Oke. Multiple affixation. Multiple affixation itu berarti kata dengan banyak affix atau lebih dari satu affix. Cara kita membedah struktur multiple affixation adalah dengan tree diagram atau labeled bracketing. Ya. Tree diagram dalam bentuk binary ya. Udah pernah kan ya ini di Introduction to General Linguistics. Jadi gue harap kalian tahu, cuma ini bedanya di affix aja. Kalau di Introduction to General Linguistics dalam bentuk satu kalimat gitu kan ya analisisnya. Kalau ini pembedahannya dalam satu kata, affixnya dibedah-bedah kayak gitu. Misalnya help, ini kan awalnya verb, terus diubah jadi noun, terus ditambahin full jadi adjective, ditambahi unhelpful jadi adjective, terus ditambahin ness jadi noun, unhelpfulness, kayak gitu. Maka ness ini karena dia paling atas dia jadi head. Itu. Ngerti ya? Maksudnya binary itu dua-dua gini, jadi maksimal cuma ada 2 cabang. Nggak boleh misalnya ini terus gini 3 gitu, nggak boleh. Labeled bracketing menggunakan brackets ya, berarti menggunakan brackets dan label. Contohnya unhelpfulness tadi ya. Dari help ini di bracket dulu, terus dikasih label verb. Terus habis itu di bracket lagi dia berubah jadi noun, ya kan? Habis itu dia ditambahin full, ya kan? Tambahin full jadi adjective, ya kan? Tutup. Terus dia di bracket lagi jadi adjective, unhelpful tetap, ya kan? Di bracket yang paling luar tambahin ness jadi noun. Kayak gitu sih bedanya. Kalau tree diagram ya dibentuk diagram gini, diagram pohon. Kalau label bracketing ya di bracket-bracket kayak gini. Compounds within compounds ya berarti dia ada compound di dalam compound gitu aja sih intinya. Kayak ini contohnya window oven cleaner. Window oven cleaner. Ada compound window oven di dalam compound window oven cleaner kayak gitu. Nah, compound yang lebih kecil itu dinamakan subunit. Jadi window oven ini adalah subunit. Dah begitu sih. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan tulis di kolom komentar. And good luck for your midterm examination. Goodbye.